meskipun, mmm, meskipun digunakan ataupun tidak, atau maksudnya meskipun Anda melakukan, usaha atau tidak di bulan itu gitu ya, ataupun tidak terpengaruh dengan volume produksi. Jadi mau produksinya sedikit, mau produksinya banyak, biaya itu tetap dikeluarkan dan nominalnya sama. Itu biaya tetap ya. Biasanya ya yang termasuk biaya tetap ya semua biaya lain yang selain biaya bahan baku. Atau juga kalau misalkan gaji karyawannya itu misalnya tidak dibayarkan setiap bulan, artinya gajinya dibayarkan per produk, maka ya gaji karyawan ini nggak masuk biaya tetap, tapi masuknya biaya variabel. Tapi kalau gajinya itu nominalnya tetap, misalnya 1 juta sudah pas gitu ya, maka itu akan masuk di biaya tetap gitu. Kira-kira begitu. Nanti silakan cek file yang satunya untuk penjelasan lebih lanjut tentang biaya tetap. Selanjutnya, kalau data-data ini sudah dibikin gitu ya, sudah ada, berarti selanjutnya kita tinggal melakukan perhitungan. Yang pertama, kita akan kenalan dengan kontribusi margin atau contribution of margin. Jadi di sini kita pakai istilahnya CM. Kita akan ngitung CM per unit. Jadi ini adalah laba, ya, selisih labanya kan tadi sudah ditentukan ya sebenarnya. Jadi ini adalah laba per unitnya. Jadi CM sama dengan P dikurangi VC. Jadi harga jual dikurangi harga variabel. Kemudian kita akan menghitung proporsi penjualan, sales mix-nya. Jadi menghitung proporsi penjualan itu bisa dengan Anda tentukan membagi target penjualan per produk dibagi dengan total target penjualan. Selanjutnya kita akan mencari ini. Nah, ini yang membedakan antara BEP yang biasa dengan BEP yang punya banyak varian ya. Setelah menentukan proporsi, yang kita tentukan adalah kontribusi margin rata-rata tertimbang atau weighted average contribution margin. Gimana nih bacanya? WACM gitu aja ya. Nah, WACM ini eh, artinya kita sedang menghitung berapa besar kontribusi tiap tiap produk terhadap penjualannya. Jadi mainnya pakai proporsi, jadi sesuai dengan proporsi yang sudah ditetapkan. Artinya, kalau proporsi ini diubah atau berbeda-beda gitu ya, nanti mungkin akan mempengaruhi penjualan, mempengaruhi nilai BEP, mempengaruhi nilai-nilai yang lainnya, gitu ya. Jadi kita menghitungnya menggunakan CM yang tadi sudah dihitung, dikalikan dengan proporsi dari masing-masing produk, gitu. Selain menggunakan rumus yang pertama ini, Anda juga bisa langsung menggunakan jumlah CM yang tadi sudah dihitung dari atas ini, CM, langsung dijumlah, kemudian dibagi dengan total target penjualan. Ini akan memberikan hasil yang sama dengan yang di atas ini. Gitu ya. Nah, angka ini nanti akan kita pakai untuk penentuan apa? Untuk penentuan BEP BEP dalam unit. Jadi BEP unitnya ngitungnya menggunakan WACM ini ya. Jadi BEP dalam unit dihitung dengan membagi total biaya tetap dengan WACM. Jadi BEP dalam unit sama dengan FC atau fixed cost. Jadi FC ini biaya tetap dibagi dengan nilai WACM yang sudah kita peroleh. Kemudian tinggal dibulatkan. Itu ya. Selanjutnya, untuk menghitung BEP dalam rupiah, kita akan menggunakan WASP atau Weighted Average Selling Price. Jadi harga jual rata-rata yang sudah tertimbang. Jadi tertimbang ini berdasarkan proporsinya ya. Jadi sudah menyesuaikan proporsi dari masing-masing produk. Jadi Anda boleh menentukan misalkan produk A ini karena unggulan, dia proporsinya besar. Misalkan produksinya 70%. Nanti produk yang lain cuma 15% nggak apa-apa. Karena memang setiap orang melakukan usaha memang biasanya seperti itu. Ada ada apa namanya? Ada persentase yang bisa di otak-atik gitu ya. Nah, nanti menentukan WASP ini kita bisa mengalihkan harga jual dengan proporsi penjualan. Jadi langsung ketemu angka WASP. Atau Anda bisa menghitung WASP dengan cara, nah ini mengalihkan harga dengan target penjualan produk, kemudian dibagi dengan total target penjualan. Ini akan memberikan nilai hasil yang sama, jadi pakai salah satu saja. Terakhir, untuk menghitung BEP dalam rupiah, kita tinggal mengalihkan BEP dalam unit yang tadi sudah kita temukan, kemudian dikalikan dengan WASP-nya. Gitu.
gitu ya. Jadi ini basic-nya pakai, pakai penjelasan ini, setelah ini saya akan geser ke contoh kasus yang sederhana.